Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sukma Amalia Katika dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 18821500046. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi manajemen berbasis sekolah. Di sini ada 3 tema konten. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, yang kedua proses, lalu strateginya. Yang pertama, pengertian implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah, sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah seperti guru, peserta didik, kepala sekolah, dan karyawan secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku. Implementasi MBS itu juga melibatkan beberapa tahapan seperti penyiapan konsep MBS, penyusunan buku panduan, evaluasi terhadap pencapaian tujuan setiap sekolah, dan penentuan indikator keberhasilan. Dalam implementasi MBS terdapat 5 prinsip pelaksanaan MBS, antara lain yang pertama itu ada kemandirian. Sekolah yang mandiri itu dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandal campur tangan dari pemerintah pusat. Sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara seperti mengembangkan unit-unit usaha sekolah, membangun kerjasama dengan pihak lain dalam bidang komersial, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan pendanaan dan peningkatan program sekolah. Yang kedua itu ada kemitraan. Prinsip kemitraan itu adalah suatu bentuk kerjasama antar sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi kemitraan pada dasarnya itu adalah meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat baik berupa dukungan moral, pendidikan, tenaga, material maupun finansial. Yang ketiga itu adalah partisipasi. Partisipasi ini dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Konteks partisipasi dalam implementasi MBS itu antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Tujuan utama peningkatan partisipasi antara lain untuk meningkatkan kontribusi, memberdayakan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran pemangku kepentingan, dan menjamin agar setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Dan upaya peningkatan partisipasi di satuan pendidikan itu juga dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana partisipasi, advokasi, publikasi, sekaligus transparansi terhadap pemangku kepentingan. Yang keempat itu ada keterbukaan. Sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan itu sangat penting diimplementasikan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan untuk membangun keterbukaan kepada publik yaitu dengan mendayagunakan berbagai jalur komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan berbagai program yang akan dijalankan serta menyampaikan laporan dari setiap program yang telah berjalan. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyusun pemantauan kinerja satuan pendidikan, menyusun rencana pengembangan sekolah, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Nah,
Terus ada faktor juga di dalam faktor pendukung untuk MBS ini ada 3, yaitu adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Yang kedua, adanya ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, dan yang terakhir adalah adanya komitmen dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan. Adapun faktor penghambat dari MBS yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran dari seluruh warga sekolah tentang konsep dan prinsip MBS. Yang kedua adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Kita masuk yang kedua, yaitu proses implementasi manajemen berbasis sekolah. Proses implementasi MBS dapat dilakukan dengan penyiapan konsep MBS. Penyiapan konsep MBS dilakukan dengan menyusun buku panduan sebagai rujukan utama dalam memahami MBS. Buku panduan tersebut juga berisi tentang latar belakang, tujuan, manfaat, karakteristik, prinsip-prinsip, serta strategi implementasi MBS serta kriteria keberhasilannya. Yang kedua itu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan konsep MBS kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat setempat. Sosialisasi dapat dilakukan juga melalui pertemuan, seminar, atau diskusi kelompok. Yang ketiga, identifikasi tantangan sekolah. Identifikasi tantangan nyata sekolah dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Yang keempat, pembentukan komite sekolah. Pembentukan komite sekolah dilakukan di setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur-unsur masyarakat, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, pengembangan sekolah model MBS. Pengembangan sekolah model MBS adalah sekolah yang telah berhasil menerapkan MBS dan selanjutnya sebagai sekolah percontohan atau rujukan bagi sekolah lainnya dalam melaksanakan MBS. Yang keenam adalah evaluasi. Setelah konsep MBS disusun dan dibuat panduan untuk pelaksanaan MBS, perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pada setiap sekolah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program MBS telah berjalan dan mengevaluasi keberhasilan program tersebut. Yang ketujuh adalah peningkatan mutu pendidikan. Implementasi MBS itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Kita masuk yang ketiga, yaitu strategi implementasi manajemen berbasis sekolah. Proses implementasi MBS dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu mengkaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat yang tinggi. Krisis ekonomi telah memperlemah kemampuan bersekolah dan telah menimbulkan dampak negatif, yakni menurunnya jumlah peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Menurunnya partisipasi masyarakat karena kerusuhan terjadi di mana-mana. Angka partisipasi pendidikan sama dengan yang telah dicapai negara-negara ASEAN lainnya 15-20 tahun yang lalu. Kondisi sekolah di Indonesia pada saat krisis sekarang ini sangat bervariasi dilihat dari segi kualitas, lokasi sekolah, dan partisipasi masyarakat atau orang tua. Kualifikasi sekolah bervariasi dari sekolah yang maju sampai sekolah yang sangat tertinggal. Sedangkan lokasi sekolah sangat bervariasi dari sekolah yang terletak di perkotaan sampai sekolah yang letaknya di daerah terpencil. Kondisi-kondisi tersebut tampaknya akan menjadi permasalahan yang rumit dan harus diprioritaskan penanganannya pasca krisis.
pasca krisis. Oleh karena itu, agar MBS dapat diimplementasikan secara optimal baik di era krisis maupun pasca krisis di masa mendatang, perlu adanya pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen masing-masing. Pengelompokan sekolah dalam rangka mengimplementasikan MBS perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen dengan pertimbangan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Dalam hal ini, sedikitnya akan ditemui 3 kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Perbedaan kemampuan manajemen mengharuskan perlakuan yang berbeda terhadap setiap sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma baru yang ditawarkan MBS. Misalnya, suatu sekolah mungkin hanya memerlukan pelatihan untuk mampu melaksanakan MBS, namun sekolah lain barangkali memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah agar dapat menerapkan paradigma baru tersebut. Dengan pertimbangan kemampuan sekolah, kewajiban dan kewenangan sekolah terhadap pelaksanaan MBS dapat dibedakan antara satu sekolah dengan sekolah lain. Pemerintah berkewajiban melaksanakan upaya-upaya maksimal bagi sekolah-sekolah yang kemampuan manajemennya kurang untuk mempersiapkan pelaksanaan MBS. Namun demikian, untuk jangka panjang MBS akan ditentukan oleh bagaimana sekolah mampu menyusun rencana sekolah dan melaksanakan rencana tersebut. Kurang lebih segitu dari penjelasan tentang pengertian, proses dan strategi dari implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.